Oke, selamat jumpa lagi dalam pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan bagaimana proses audit. Nah, tentunya kita akan sampaikan dengan bagan saja supaya lebih ringkas auditor itu caranya seperti apa. Ya, kalau kemarin kita membicarakan tentang penugasan dan rencana kerja, maka dalam kali ini kita sampaikan bagan proses audit. Ya. Kalau kita perhatikan di situ kegiatan, tujuan, dan dokumen ya. Kegiatan, tujuan, dan dokumen. Kalau ke bawah adalah menilai, ya, menilai risiko. Ya, di situ misalnya kegiatan pra penugasan. Ya, ada kegiatan pra penugasan. Tujuannya apa sih kegiatan pra penugasan itu? Yaitu untuk memutuskan menerima atau menolak penugasan audit. Jadi ketika klien datang ke kantor akuntan publik, maka kantor akuntan publik akan melakukan namanya kegiatan pra penugasan. Ya, survei ke sana, wawancara dan seterusnya. Ya, tujuannya untuk menerima atau menolak penugasan dari klien tadi. Dokumennya apa saja? Ya, tentang dokumen apa secara rinci, faktor risiko, independensi, dan surat penugasannya itu, ya, dokumennya itu. Ketika surat penugasan tadi, ya di situ diterima, maka kegiatan berikutnya adalah rencana audit. Ya, rencana audit ini memiliki tujuan, ya, yaitu strategi audit menyeluruh. Ya, untuk membuat rencana audit secara menyeluruh ya di dalam melakukan auditnya dan rencana audit ya. Strategi menyeluruh dan rencana auditnya. Dokumennya apa saja? Yaitu tentang materialitas, diskusi tim audit, strategi audit yang menyeluruh tadi. Jadi melihat materialnya seperti apa, kita diskusikan dengan tim audit, strategi auditnya seperti apa. Ini di dalam perencanaan audit. Ya, kalau sudah membuat dalam perencanaan, maka tahap berikutnya adalah pelaksanaan prosedur penilaian risiko. Ya, pelaksanaan prosedur penilaian risiko. Maksudnya apa di situ? Ya, tujuannya apa? Mengidentifikasi atau mengidentifikasi terhadap apa? Nilai risiko salah saji yang material. Dengan apa? Memahami entitas atau memahami perusahaan. Jadi mengidentifikasi risiko salah saji yang material dengan cara memahami entitas. Dokumennya apa saja? Bisa satu, dokumen risiko bisnis. Kemudian kesalahan atau fraud. Kemudian termasuk risiko yang signifikan, yang sangat berpengaruh. Kemudian dokumen berikutnya ada rencana tipe yang memadai atau pengendalian terhadap internal. Ya, implementasi pengendalian internalnya seperti apa. Itu dokumen-dokumen yang ada di dalam pelaksanaan itu dilihat. Ya. Jadi implementasi pengendalian internalnya seperti apa. Kemudian apa? Dokumen nilai risiko salah saji yang material di tingkat laporan seperti apa, di tingkat laporan keuangan ya, dan di tingkat pernyataan manajemennya seperti apa. Ya, itu yang dimaksud dengan kegiatan pelaksanaan prosedur penilaian risiko. Ya. Nah, berikutnya apa? Tahap berikutnya tentunya rencana tanggapan menyeluruh ya, terhadap prosedur audit selanjutnya. Ya, ini tahapannya. Tujuannya apa? Membuat tanggapan yang tepat terhadap risiko salah saji yang material yang dinilai. Kemudian dokumennya apa? Memutakhirkan strategi menyeluruh. Jadi memperbaiki lagi strategi secara keseluruhan. Tentang apa? Tanggapan menyeluruh rencana audit yang mengkaitkan atau menghubungkan risiko salah saji material yang dinilai dalam prosedur itu. Kalau itu sudah dilakukan, maka berikutnya adalah implementasi tanggapan terhadap risiko salah saji yang material tadi yang harus dinilai. Ya, harus dinilai. Tujuannya apa? Untuk menurunkan risiko audit.
ke tingkat yang rendah yang dapat diterima. Jadi kalau tadi risikonya tinggi, ya udah diturunkan saja. Ya, dokumennya apa? Pekerjaan yang dilaksanakan, temuan audit seperti apa, supervisi stafnya seperti apa, review kertas kerjanya seperti apa. Nah, itu dokumen-dokumen yang di dalam tadi untuk implementasi tanggapan terhadap implementasi risiko salah saji yang material tadi. Itu terkait dengan kegiatan. Kemudian kegiatan berikutnya apa? Evaluasi bukti audit. Jadi kalau kita mengaudit tentunya semua bukti audit kita evaluasi juga. Tentu tujuannya apa? Tentunya memiliki tujuan ya untuk menentukan pekerjaan audit tambahan atau tidak. Jadi ketika melihat bukti audit ini sebenarnya cukup atau belum sih untuk memberikan pendapat? Kalau belum cukup berarti harus ada tambahan bukti audit ya. Tapi kalau sudah dipandang cukup ya sudah. Maka di situ dokumennya apa saja? Prosedur audit perubahan materialitas, kemungkinan atau komunikasikan dengan temuannya. Jadi dikomunikasikan. Kemudian buat kesimpulan atas prosedur audit yang dilaksanakan. Kalau evaluasi bukti audit tadi dijawab ya, maka perlu pekerjaan tambahan atau tidak. Kalau perlu pekerjaan tambahan, maka buat laporan di situ. Ya, kalau tidak, buat laporan ya. Laporan audit namanya di situ. Ya. Tujuannya apa? Merumuskan pendapat atau opini berdasarkan temuan audit. Ya, merumuskan opini atau pendapat berdasarkan temuan audit. Ya, dokumennya apa? Keputusan penting dan tanda tangan audit. 1 lembar saja. Jadi auditor setelah selesai hanya mengeluarkan 1 lembar namanya opini yang diikuti dengan artinya laporan audit beserta lampirannya ya. Itu teman-teman semua untuk bagaimana mengaudit secara efektif melalui bagian ini saya kira sudah jelas sekali dan materi sudah saya sampaikan lewat GC dan ini LMS bisa untuk diskusi maupun dengan GC ataupun dengan diskusi offline atau di waktu-waktu yang tersedia untuk audit. Dan salam untuk belajar audit yang semangat untuk mencapai seorang auditor yang profesional betul, karena auditor teman-teman yang perlu ketahui kalau Anda memiliki ilmu audit maka ilmu audit ini bisa menopang kesejahteraan Anda di dalam karir akuntansi. Salam sehat dan salam untuk sukses selalu. Terima kasih, pertemuan hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.